kasih aku. Lepaskan. Ini memang punyaku, kasih aku. Xiao pasti senang melihat kita. Kamu menindihku, kamu cepat bangun. Apa yang kamu lakukan, Xiao Ru, bangun. Ayah ibu. Kamu. Selamat pagi paman dan bibi. Bukan seperti yang kalian pikirkan. Ayah, ibu, kenapa kalian tidak memberi kabar sebelum terbang ke sini? Bilang saja aku akan ke bandara menjemput kalian. Kami melakukan ini untuk memberi kejutan. Kejutan apa? Aku akan langsung bilang. Aku dengar perusahaanmu dan Xiao Yu ada masalah tentang saham. Benar kan? Ayah, siapa yang bilang ini? Hanya beberapa pemegang saham yang tahu. Di dunia ini tidak ada tembok yang tidak bocor. Masalah sebesar ini, kamu tidak bisa menyembunyikannya dari ayahmu. Makanlah buah. Xiao, kamu tidak berniat memperkenalkan gadis yang manis ini pada kami. Dia pacar saya. Kamu kemari, aku harus tanya jelas. Lepaskan. Kenapa? Kenapa kamu bilang aku pacarmu? Pelan-pelan, orang tuaku masih di sana. Sekarang bagaimana? Bagaimana ya, ikuti saja. Kenapa kamu tidak bilang yang lain? Sudah sampai di sini, kamu mau aku bilang apa? Bilang saja aku datang ke rumahmu tengah malam untuk kerja sama. Karyawan perusahaan saya datang ke rumah saya tengah malam. Untuk kerja sama ini lebih menakutkan jika tersebar. Dan sekarang yang rugi saya, bukan kamu. Aku sama sekali tidak merasa menjadi pacarmu adalah hal yang menguntungkan. Kamu salah. Kamu bukan pacarku, hanya berpura-pura saja. Baiklah. Apa melihat garis tangan? Tos, takut kamu ingkar. Jangan menangis lagi. Sudah tidak apa-apa. Jangan menangis lagi. Cepat ke sini, lihat. Kamu terus bilang pacar Xiao itu palsu. Membohongi kita, lihat Michelle. Baru saja mengirim foto. Lihatlah. Bagaimana? Tidak menyangka. Anakku punya kemampuan ini. Tentu saja lebih baik darimu. Anakku sangat tampan, sangat pintar. Banyak yang suka. Tapi banyak cewek dia tidak tertarik. Pasti ada alasan dan rencananya sendiri. Dia mungkin tidak suka. Kalau dia suka pasti setia. Kurasa Xiao sekarang tidak berambisi. Kamu tahu di luar sana bilang apa? Apa? Bilang dia tidak bisa diandalkan. Dan bilang dia hanya bisa hidup dalam perlindungan Xiao Yu tanpa Xiao Yu. Dia tidak berguna. Siapa yang bilang begitu Xiao ini? Kenapa ada rumor seperti ini? Tapi tidak bisa disalahkan. Anak kita. Dia berbeda dengan Xiao Yu. Dia tidak pandai bergaul. Sekarang Xiao Yu tidak ada. Orang-orang menjelekkan dia. Bukan tidak mungkin. Bagaimanapun, dari dalam hati jangan terlalu kecewa pada anak. Benar, Xiao Yu sangat hebat. Tapi Xiao juga punya kelebihan dan keahliannya sendiri.
Sudahlah, aku bilang begitu untuk kebaikannya. Kamu tidak perlu marah. Aku beberapa hari lalu mengunjungi beberapa teman mendengar pendapat mereka. Aku ingin bicara baik-baik dengan Xiao Ou. Xiao pulang. Kenapa kamu sendiri bukannya bilang bawa pacar? Pulang bersama. Itu orang tuanya tiba-tiba memanggilnya. Dia tidak bisa datang hari ini. Oh begitu ya? Aku sempat berpikir waktu itu tidak ada cukup waktu untuk ngobrol sama dia. Kamu ini sudah punya pacar. Nggak bilang-bilang ke keluarga. Kok banyak banget omongannya? Aku ada urusan penting sama dia. Sudah. Cuma mau peduli aja. Urusan anak muda kayak kalian aku nggak mau ikut campur. Baik-baik ya. Ayah, kamu panggil aku ke sini hari ini. Ada apa yang penting ya? Kamu ada rencana apa? Ayah, dengar kabar apa ya? Nggak usah dengar, cuma duduk di rumah aja. Udah kayak ada orang yang tempel di muka bilang, aku punya anak yang nggak berguna. Waktu kakakmu masih ada, kalian berdua bilang mau usaha, awalnya aku nggak setuju. Kalian sumpah-sumpah bilang, nggak mau ngandalin keluarga. Kalau kalian bisa sukses sendiri. Sekarang kakakmu sudah pergi. Apa yang kalian bilang dan sumpahin dulu, nggak ada artinya lagi ya. Nggak mau dong jadi bahan omongan orang. Kamu sekarang ada rencana konkret nggak? Aku sudah panggil Kingzi kembali di bagian SDM. Aku butuh bantuannya. Kalau bagaimana dengan saham Gongyu? Dalam hal ini, aku butuh dukungan ayah. Mr. Gong. Kenapa? Maaf. Mengganggu rapat kalian. Aku datang kali ini. Nggak ada yang penting-penting amat. Ada perubahan. Ini menyangkut Gongyu dan Gongou. Sebagai ayah mereka, aku mau ikut dengar rapat kalian. Nggak berlebihan kan? Nggak mungkinlah Om Gong. Kalau Om bisa hadir itu yang terbaik. Oke. Kalau begitu langsung ke intinya aja. Saham Gongyu saya dan ibunya adalah Oliwaris pertama. Setelah hukum berlaku, kami sudah selesaikan notaris hari ini. Bagian saham ini akan diberikan kepada Gongou. Ada keberatan? Maka saya terima dengan senang hati. Terima kasih ayah. Juga terima kasih kepada para direktur atas dukungannya. Hasil seperti ini benar-benar yang terbaik. Selamat Gongou. Terima kasih Paman Lin. Tenang dan stabil, pasti sukses besar. Selamat. Xiao Ou, selamat ya. Apa yang kamu katakan sebelumnya? Saya tahu kamu juga ingin yang terbaik untuk perusahaan. Masalah sebelumnya saya tidak akan mempermasalahkannya lagi. Paman Gong saya akan pergi dulu. Xiao Ou, bagaimana? Pertunjukan hari ini ayah lumayan kan? Masih jagoan, penuh semangat ayah. Sekali ini benar-benar terima kasih banyak. Peranmu juga bagus. Tenang tanpa terlihat. Diam-diam mengatur strategi. Benar-benar anak Gong.
Xiao. Satu-satunya harapan ayah sekarang adalah kamu bisa melewati semua rintangan dengan selamat. Melewati semua kesulitan. Ayah sudah tua, tapi ayah tidak bodoh. Ayah tahu kamu punya masa depan dan impianmu sendiri. Juga keberanian dan kemampuanmu. Tapi kamu harus ingat, ayah selalu mendukungmu. Selamat kamu menjadi direktur utama. Tidak apa-apa. Ponsel bos kecil tertinggal di kursi belakang. Pergilah. Aku ngantuk, aku istirahat Aku dulu. juga ngantuk, aku mau tidur. Selamat malam. Ponsel. Ponselku habis baterainya. Habis baterainya. Selamat malam. Kenapa aku terus memikirkan wanita ini? Si Xiaonian ini. Apa dia menaruh racun di nasi gorengku? Kenapa mataku selalu tertuju padanya? Siapa? Si Xiaonian, kalau kamu tidak keluar untuk memasak, aku akan mencari kunci cadangan dan membuka pintu. Tidak peduli kamu pakai baju atau tidak. Si jahat. Apa? Menyuruhku berpura-pura jadi pacarmu, mana ada yang memperlakukan pacarnya dengan ancaman seperti ini. Jangan banyak bicara. Oh ya, hari ini aku mau mencoba menu baru. Siapa yang akan membuatkanmu menu baru? Makanan yang kamu buat mana? Hanya nasi goreng yang masih bisa dimakan. Kedepannya begini saja, makan siang hari Senin, Rabu, Jumat, dan makan malam hari Selasa, Kamis, Sabtu, aku hanya makan nasi goreng. Kalau di akhir pekan kamu ingin istirahat, bisa menghemat tenaga. Pagi sekali masak cukup untuk 1 hari. Gongu, aku ada yang mau bilang. Bilang. Aku rasa aku harus pergi. Dulu tinggal untuk menjadi saksi bagimu. Tapi sekarang aku merasa aku semakin mirip tukang masak. Aku rasa aku harus kembali menggambar komikku. Tidak seharusnya terus menumpang di rumahmu. Sudah selesai. Oh ya, barang-barangku juga sudah hampir siap semua. Butuh Michelle membantuku pindahan. Aku juga ada satu hal yang ingin kukatakan padamu. Apa? Besok pagi aku ada wawancara dengan beberapa majalah. Michelle ada urusan di kantor, tidak bisa ikut. Kamu temani aku. Wawancara apa?
Bukankah aku baru saja bilang aku mau pergi? Tadi aku baru saja menyetujuimu. Kamu juga belum pergi kan? Sekarang aku berubah pikiran. Kamu sedang menganggur. Besok kamu punya pekerjaan baru, kenapa tidak? Masih ada nasi goreng. Tidak ada. Ya lain kali. Nasi gorengnya bisa dibuat lebih banyak. Dulu aku berpura-pura jadi pacarmu, sekarang. Apakah kamu juga harus menepati janjimu sendiri, belajar membuat kue? Aku tanya lagi ya. Aku akan menemani kamu wawancara sebagai apa? Apakah sebagai karyawan perusahaanmu atau asistenmu? Pacar. Apa-apaan ini, kapan kita memiliki hubungan seperti ini? Sudah jelaskan ke orang tuaku. Apakah perlu menjelaskan ke MU Qianchu? Jadi kenapa tidak bisa pura-pura jadi pacarku? Kamu mau yang asli ya? Aku belum selesai makan. Sio Gong, bisakah kita berpose seperti orang sukses? Bagus pose ini. Oke. Sio Gong, ekspresi kita. Bisakah lebih santai? Cerah sedikit. Bagus, sangat bagus. Apakah si Yogong memiliki masalah dengan otot wajah? Kalau bukan karena aku yang mencari penerbit ini benar-benar merusak citranya. Dia sudah berusaha keras. Wawancara eksklusif dengan CEO Gongo. Mari kita lihat isinya selain sampul. 10 pertanyaan kecil dalam hidup. Siapa yang paling berpengaruh dalam hidupmu? Kakak laki-laki. Apa yang dilakukan saat sedang bedmu berdiri sebentar di salju? Hobi apa ini? Aneh sekali. Suka tipe perempuan seperti apa? Aneh-aneh. Apa yang ada di pikirannya? Bisakah dia menjawab pertanyaan dengan serius? Pertanyaan mana yang tidak aku jawab dengan serius? Bos kecil. Lihatlah tatapan matanya. Dalam dan bermakna, bagus sekali. Kalau begitu jelaskanlah, apa itu perempuan aneh-aneh? Pertanyaan ini memang aku jawab asal-asalan, lagi pula tidak penting. Apa maksudnya sudah saling mencinta sejak kecil? Itu hanya ucapan adikmu sendiri. Orang lain belum tentu berpikir begitu. Bagaimana kamu tahu? Sebelum pergi aku sudah melihat majalah itu. Seharusnya kamu tidak melihatnya, tapi lihat reaksimu saat itu. Jelas tidak normal. Apa yang dia bicarakan? Dia sedang mengejekku. Atau mungkin menghiburku. Tidak, aku pikir terlalu banyak, pasti dia mengejekku. Sepertinya aku harus mengambilnya. Kalian ngobrol saja. Selamat pagi Pak Gong, selamat pagi Pak Gong. Selamat pagi Wakil Direktur Chen. Semua sudah bekerja keras hari ini, setelah pulang kita makan hotpot. Aku yang traktir. 5 menit lagi semua orang berkumpul di ruang rapat besar. Rapat. Jangan. Kamu bilang atau tidak? Lihat dia. Wanzi.
Kalian berdua ngapain? Ngobrol. Benar kan? Kalau begitu aku pergi dulu Nona Si. Kamu coba nasihati temanmu ini, jangan terlalu kasar. Awas nanti tidak ada yang mau menikah. Aku? Kalian berdua agak mencurigakan. Siapa yang mencurigakan dengannya malah kamu? Kamu yang agak mencurigakan. Aku kenapa? Kemarin kamu mengirim Gong-o. Setelah mengirim muah-muah, itu apakah ada sesuatu yang menarik terjadi antara kalian? Tidak ada. Apakah ada sesuatu yang istimewa terjadi? Tidak ada yang istimewa. Aku hanya memasak untuknya setiap hari. Memasak. Kalian berdua pasti punya. Waktu berduaan kan itu ada. Tapi sepertinya selalu bertengkar. Kamu tadi bilang apa sama San Jieping? Aku salah, aku bersumpah. Aku tidak akan bergosip lagi. Apakah aku benar-benar seperti yang kamu katakan terhadap si Xiaonian, berbeda dengan orang lain? Ada. Ada atau tidak? Aku yang bertanya tapi beberapa waktu lalu. Sepertinya ada seorang gadis yang datang, dia adalah teman masa kecilnya. Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang hal sebesar ini? Karakter wanita kedua muncul. Karakter wanita kedua apa kalau bicara urutan? Dia juga karakter wanita utama. Aku bahkan tidak masuk dalam urutan. Aku paling-paling hanya properti. Jujur saja, apakah kamu suka si Xiaonian? Jujur saja, apakah kamu suka San Jieping? Selera orang kaya memang sangat unik. Pangeran suka Cinderella Kaito Kid. Suka Aoko Nakamori. Sonoko yang kaya hanya dimanfaatkan saja. Jadi kamu harus percaya diri. Dengan begitu kamu bisa menciptakan karya yang lebih baik. Wanzi, sejak kapan kamu punya kepercayaan sebesar ini padaku? Aku sekarang masih menciptakan karya. Aku sama sekali tidak punya inspirasi. Ini tidak ada, aku benar-benar merasa ini sangat bagus. Kamu tahu tidak si Xiaonian, aku akan segera menghubungi penerbit dan mulai mempromosikan karyamu. Asalkan kamu menaruh perasaan semangat melukisnya. Aku yakin kamu pasti bisa. Menaruh perasaan, aku bisa bertahan. Nyawaku ini saja sudah bagus. Kamu bisa percaya diri si Xiaonian. Semangat. Kalau kamu tidak suka si Xiaonian, kenapa? Kamu menyuruhku berhenti menyelidikinya, bukankah? Kamu mulai mempercayainya dari hati. Kamu menyelidikinya sampai ke akar-akarnya. Hasil penyelidikan adalah sejak si Xiaonian lahir. Tidak ada hubungan dengan kakakku saat ini. Aku tidak menyuruhmu berhenti menyelidiki, bukankah? Kamu akan terus membuang tenaga dan uangku. Wang Shifu, silakan duduk. Tidak perlu. Gongzong ingin memberi pelajaran pada orang tua ini. Orang tua ini lebih baik berdiri mendengar nasihat Gongzong. Baik, mari kita langsung ke intinya. Kita bicara tentang masalah bahan casing ponsel generasi kedua. Bukankah kamu sudah bertanya pada bawahanku? Aku tidak ada yang bisa dikatakan. Aku tetap ingin bertanya langsung padamu karena kamu adalah ahli di bidang bahan, ada beberapa masalah teknis. Aku ingin mendengar pendapatmu. Aku bisa punya pendapat apa? Selalu bertanggung jawab atas teknologi casing. Hanya masalah uji coba bahan casing. Masalah pemilihan bahan yang tidak memenuhi standar. Lain kali saya memilih lagi. Dan sekarang saya diminta untuk mengajukan pertanyaan yang sama. Apakah Anda sedang menginterogasi? Tuan Wang, jangan bermusuhan dengan saya. Saya benar-benar ingin berkomunikasi dengan Anda. Lagi pula masalah ini terlalu besar. Bahan casing biasa. Akan ada 10 atau 20 tes. Harus diuji setidaknya 100 kali. Apakah itu normal untuk gagal? Jika lewat, apakah ada gunanya tes? Kenapa aku tidak melihat editor kamu? Itu terlihat seperti Xiao Wanzi. Kamu bilang Xiao Wanzi, dia baru saja membantu saya menjalankan penerbit. Sangat sulit aku menghubunginya melalui telepon. Itu dia. Kenapa kau tiba-tiba bertanya pada Wanzi? Apakah kalian berdua? Tidak ada. Pasti ada masalah. Saya tidak menyangkal arti dari uji Shell. Hanya saja tim Anda melakukan sesuatu kali ini. Terlalu ceroboh, terlalu amatir, aku butuh kamu. Beri aku penjelasan. Saya akan sangat meragukan tingkat kerja tim Anda. Wah, dengarkan aku. Saya memiliki alat komunikasi ini di telepon. Saat pertama kali muncul, saya mulai melakukan penelitian material. Tidak ada yang mempertanyakan tingkat profesional saya. Itu semua hormat padaku. Model pertama di belakang Anda. Saya juga bekerja dengan tim.
Kualifikasi apa yang Anda miliki sebagai anak kecil? Aku dan timku. Aku tidak peduli. Ambil kembali rencana casing Anda dan buat kembali. Atau kau dan tim MU. Pergi saja, aku akan memberitahumu. Jangan berpikir Anda akan mengembangkan sistem luar biasa dalam manajemen perusahaan riset material. Kau masih idiot. Gong Yu masih hidup, kau mengandalkan saudaramu. Saudara tidak bergantung pada ayah. Apa yang tidak Anda pikirkan? Semua orang memanggilmu Gong. Hanya bangga. Dibandingkan dengan Gong Yu, kamu bahkan tidak sebanding dengan satu jarinya. Tidak ada apa-apanya. Tuan Wang. Bos kecil. Siapa yang mengizinkan kalian masuk tanpa mengetuk pintu? Pergi. Bos kecil. Pergi. Minggir, apa kamu tidak takut mati? Kalau mau hancurkan aku, hancurkan tubuhku saja. Jangan wajahku. Ini lukisan Dejia, jangan berikan padaku. Tunang bos Tuan Wang sudah tua. Jangan marah-marah dengannya. Lebih baik simpan dulu. Simpanlah, simpanlah. Ini adalah mango puding yang kamu suruh aku buat. Bisa meredakan panas dalam. Manis dan aku butuh 3 hari untuk membuatnya. Baru selesai. Benar, teksturnya sangat sempurna. Kalau begitu aku taruh di sini ya. Perhatikan kesehatan, redakan amarahmu. Kalian berdua kemari. Misheng, dia memanggilmu. Dia memanggilmu, cepat ke sini. Dia bilang Misheng kemari. Si Xiaonian kemari. Dia memanggilmu. Lihat ini. Aku tidak punya sendok, bagaimana bisa makan? Segera ada. Segera tenangkan dirimu, bos kecil. Untung kita cepat kabur. Mengapa dia begitu marah? Perusahaan kita sedang menguji bahan casing ponsel generasi kedua. Ponsel akan segera dirilis, pesanan sudah keluar semua. Tapi hasil pengujian sangat tidak memuaskan, bos kecil sangat tidak puas. Sekarang dia sedang menyalahkan semua orang Tidak satu persatu. heran, akhir-akhir ini dia sering hilang muncul seperti hantu. Bukan hanya bos kecil yang stres, tapi juga yang lain. Seluruh perusahaan sedang stres, aku dengar dari Nona Hu. Banyak karyawan tidak tahan dengan kebijakan keras bos kecil. Mereka berniat untuk mengundurkan diri. Benar juga, kalau aku jadi karyawan punya bos perfeksionis dan gila kontrol seperti itu, aku pasti sudah menyerah. Aku khawatir bos kecil sekarang. Jika sampai teknisi utamanya marah. Nanti kalau mencari orang lagi yang tak bekerja tidak akan semudah ini. Betul juga. Apa kamu tahu bagaimana orang-orang di industri melihat bos kecil kita sekarang? Aku tahu. Jahat dan kejam. Suka marah dan galak. Paranoid. Nggak mungkin segitunya. Aku yang tambahin sendiri. Halo, siapa yang kamu cari? Aku koki Pak Gong. Dia bilang cuaca panas, suruh aku kasih puding mangga buatan sendiri. Di mana dapur kecilnya? Pak Gong suruh kamu. Kasih kita puding mangga. Terima kasih. Gimana, enak nggak? Enak-enak banget. Kamu masih muda beneran, koki Pak Gong. Pak Gong di rumah juga serem kayak gitu. Nona sih, kok tiba-tiba Pak Gong suruh kamu bawa puding mangga ke sini? Mungkin dia pernah coba merasa enak. Dan hari ini cuaca panas banget. Jadi suruh aku bikin banyak biar semua bisa coba. Beneran? Panas apanya? Ini kan karena sibuk. Lihat aja begadangnya. Kalau cuma kerjaan banyak masih mending.
Sekarang Pak Gong gampang banget marah. Serem banget. Pak Gong belakangan emang agak gampang marah. Di rumah juga gitu. Benarkah Pak Gong di rumah juga nggak enak hati? Di rumah dia suka marahin kita lempar-lempar barang. Sudah kubilang Pak Gong nggak nargetin kamu. Iya, jangan sedih. Aku di sini udah lama. Nggak nyangka bisa dimarahin karena merapikan ruang rapat. Apalagi senior departemen desain, Master Wang Ruseng. Beberapa hari ini juga. Nggak tahan marahnya Pak Gong mau pulang pensiun. Beneran? Gimana kelihatannya dendam banget ya? Nggak nyangka bahkan desainer pertama pengen resign. Kurasa kita bakal susah memperbaikinya. Agak sulit. Kali ini bos kecil pasti akan begadang lagi. Berbicara dengan Departemen HR. Ada sesuatu yang akan hancur berantakan lagi. Jadi aku tidak tahu apakah mereka masih bisa membantu kita memperbaikinya. Coba dululah. Tapi Nonashi, kamu harus hati-hati. Akhir-akhir ini mood bos kecil benar-benar buruk. Jangan sampai semakin buruk setelah diperbaiki. Kalau tidak kita berdua selesai. Ya sudah, coba dululah. Kalau nggak kamu mau apa? Sayang sekali. Panggil saja menteri itu keluar. Dengarkan, aku ingin resign boleh saja. Satu persatu ya kan, satu-satu. Masing-masing datang sendiri-sendiri. Hammond. Apa maksudmu satu persatu nggak ada waktu datang bersama Para saja? guru ini, bisakah kalian membantu saya? Apa yang bisa dibantu nggak ada waktu. Jangan buru-buru. Panggil menteri itu keluar, sulit melayanimu, resign saja kan bisa. Kenapa buru-buru ingin resign? Apakah model yang kalian janjikan padaku untuk dibuat kalian abaikan begitu saja? Ini. Xiaonian, kamu juga di sini. Gong Ou ternyata membiarkanmu keluar. Kalian semua berjanji padaku untuk membuat yang paling sempurna. Model generasi kedua aku sudah menunggu begitu lama. Tidak ada kabar sama sekali. Karena tidak ada cara lain baru datang kemari. Apa Gong Ou membuli kalian? Katakan padaku, aku akan membantu kalian untuk melatihnya. Nona Kingzi, urusan di sini. Seharusnya tidak ada hubungannya denganmu, tapi karena kamu sudah datang. Kami tidak ingin. Kamu menganggap kami sebagai orang yang tidak menepati janji. Tapi Tuan Gong, dia benar-benar tidak masuk akal. Kami semua manusia, bukan mesin. Meskipun mesin, ada waktunya untuk berhenti dan mengisi bahan bakar. Benarkan kami ini sudah bekerja dengan sangat serius. Tapi permintaan Tuan Gong benar-benar tak terbendung. Ya sudah, anggap kami tidak kompeten. Nggak usah menjelaskan untuk Tuan Gong. Kita bukan orang yang sejalan. Aku tidak berniat menjelaskannya untuknya. Terkadang dia memang sangat kasar, sangat mendominasi. Sangat tidak masuk akal kan? Bukan. Tapi beberapa proyek ini, semua orang melakukannya sejak awal. Apakah ponsel yang Anda hasilkan tidak emosional? Produk ini bukan hanya karya semua orang. Ini lebih melelahkan, bukan? Nona Kingzi, Anda dan dua selalu berteman. Dapat memahami ide-ide mereka, dapat berkomunikasi. Kita tidak bisa menunggu. Tunggu sebentar. Aku sekretaris pribadi Gong Ou. Dia bilang kau punya permintaan apapun. Kalian punya permintaan. Xiaonian, persyaratan mereka. Gong Ou belum tentu berjanji. Kalau begitu aku harus mencoba. Nonashi atau tidak? Aku mencobanya, tidak apa-apa. Aku akan. Bisakah Anda memberi saya 5 menit? Hanya 5 menit aku akan menjelaskan. Di sana silahkan. Tuan-tuan yang terhormat. Sudah bertahun-tahun. Sekarang mengapa Anda ingin pergi? Kami tidak punya waktu untuk mendengarkan Anda. Siapa kau? Ini masalah besar. Sekarang aku akan mengajak kalian semua untuk mencari pengunduran diri Gong. Jangan. Sudah bertahun-tahun. Dia dimarahi oleh bosnya untuk pertama kalinya. Bahkan ketika Gong Yu ada di sana, itu juga sangat sopan. Apakah itu Master Wang Ruseng Wang? Setelah melihat Gong, saya akan kembali dan berefleksi. Mengatakan dia tidak mendengarkan nasihat para tetua. Bocah brengsek. Gadis kecil tidak bisa bicara omong kosong. Kingzi kakak.
Aku tahu mengapa mereka menyebut Gongo. Itu sebabnya aku sangat marah. Mengapa? Apakah Anda yakin metode ini berhasil? Untuk menyelesaikan bel Anda harus mati dan mati sebagai dokter kuda yang hidup. Aku hanya bisa mencobanya. Kau harus membantuku. Tolong. Baik. Bos kecil, jangan terlalu khawatir. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada masalah. Bos kecil meledak, kata Master Wang. Dia ingin membawa seluruh tim desain marah sampai meledak. Tidak apa-apa, aku bisa. Aku masak nasi goreng kesukaanmu. Mau makan sedikit? Baru saja selesai, masih hangat. Kamu seharian tidak keluar dari ruang belajar. Setidaknya makan sedikitlah. Apa aku bilang mau makan? Tapi kamu tidak bisa tidak makan seharian. Aku ini untuk kebaikanmu. Setidaknya makan sedikitlah. Kalau kurang aku masak lagi. Bibi, aku bawa sedikit suplemen untukmu dan Master Wang. Terima kasih ya. Mau minum apa? Apa saja, teh saja. Aku buatkan. Minum teh dulu. Bibi dengar-dengar belakangan ini, kesehatan Master Wang kurang baik. Presiden Gongo kami sangat khawatir padanya. Karena itu Master Wang. Jadi kami semua sangat peduli dengan kesehatannya. Kali ini presiden kami secara khusus mengirim saya untuk menjenguknya. Sebenarnya dia tidak ada masalah besar. Hanya sakit hati. Kamu bilang dia sudah tua tapi masih keras kepala. Dia marah pada dirinya sendiri. Jangan pedulikan dia. Bibi, seharusnya Anda tahu Master Wang. Di perusahaan kami dia dianggap senior. Lalu presiden Gongo kami. Cara dia menangani masalah dan temperamennya memang seperti itu. Kami semua sudah terbiasa. Kami semua juga tahu. Master Wang karena ini sudah banyak mengalami kesulitan. Tapi sebenarnya Anda pikir bisa memiliki reputasi yang baik, bukankah itu juga karena Gongo kami dengan sifatnya yang terlalu detail dan cerewet, bukan begitu? Menurutku itu salahnya si Wang tua. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, Gongo sebenarnya bisa. Tidak perlu mengambil posisi sebagai presiden ini. Dia pergi ke Inggris untuk mengembangkan. Tapi dia tidak tahan bekerja keras dengan kakaknya. Kerja keras terutama enggan. Para mitra yang memulai bisnis dengannya. Jika dia meninggalkan semua orang, dia akan pergi ke luar negeri. Begitu banyak karyawan di perusahaan itu harus mencari pekerjaan lagi. Banyak orang memiliki keluarga dan anak-anak. Jadi dia juga tekanan khusus untuk menjadi presiden. Ya? Bibi, Anda mungkin tidak tahu. Gongyu adalah saudara kita Gongo. Bagaimana dengan Gongyu? Dalam pikiran orang atas dan bawah, adalah orang yang sangat peduli. Kami semua berterima kasih atas perawatannya. Tapi dia sudah pergi sekarang. Kalau begitu, bisakah kau berharap Pak Tua harus membantu Gongyu? Juga membantu Gongo merawatnya? Sebenarnya aku tahu, Pak. Kenapa dia marah? Dia tidak merasa Gongo memiliki sikap buruk terhadap dia dan untuk semua orang. Terlalu ketat? Tapi sebenarnya ini juga sebuah keuntungan. Ini menunjukkan bahwa Gongo adalah orang yang sangat serius dan bertanggung jawab. Maka kita semua mengikutinya juga layak diyakinkan. Benar? Sebelum aku datang, Gongo juga memberitahuku, jika Pak Tua, jika dia marah dia akan siap datang secara pribadi untuk mengaku bersalah, sampai kemarahan pria tua itu hilang.
Bibi aku tidak akan mengganggumu hari ini. Perusahaan masih ada. Aku akan menemuimu dan Tuan Wang. Aku sudah kedinginan. Kita bisa kembali bekerja besok. Kau memberitahu Gong Ou. Aku tidak peduli dengan anak berbulu. Master Wang, Jangan katakan apapun. Bagaimana kabar kakak Kingzi? aku sudah melakukan pekerjaan dengan baik Tuan Wang. Sangat kuat. Bagaimana kemajuanmu? Aku tidak berjalan dengan baik. Gongou dia keledai, aku tidak bisa. Tidak sebaliknya. Aduh, gimana nih, bikin pusing. Xiaonian cuma kamu yang berani mengibaratkan Gong Ou yang sombong, seperti keledai. Tapi aku punya saran kecil. Kalau kamu mau keledai itu nurut sama kamu, coba taruh di depannya wortel yang diikat tali. Wortel? Maksudnya apa? Coba pikir-pikir sendiri deh. Aku yakin kamu bisa si Xiaonian. Kamu pasti bisa mengatasi Gong Ou. Ya sudah. Dah. Wortel yang diikat tali. Jia Kingzi, maksud kamu apa sih? Aku beneran gak ngerti. Apa maksudnya? Sangat mirip. Si Xiaonian kamu kirim mau suruh aku turun. Ada apa? Aku mau kasih lihat sesuatu. Mirip gak sama kamu? Si Xiaonian bawa ke sini. Jangan pergi. Kamu itu Hari panda ini besar. kamu bakal kena pelajaran. Kamu itu dewa begadang. Panda dewa begadang. Si Xiaonian jangan pergi. Jangan dekat-dekat, jangan dekat-dekat, jangan dekat-dekat. Berdiri di situ aja. Aku kasih tahu kesabaranku ada batasnya. Berdiri di situ aja, aku mau bicara. Aku mau bilang Gongou. Aku tahu kamu mau membuktikan diri. Tapi kamu selalu marah-marah. Untuk menyelesaikan masalah malah makin parah. Kamu ngerti apa? Aku memang nggak ngerti. Tapi aku tahu kamu bukan CEO yang nggak bertanggung jawab kalau nggak. Ngapain capek-capek belajar manajemen? Dan aku rasa ini bukan urusan kamu sendiri. Kamu harus kasih tahu orang-orang yang terkait dengan kamu, keluarga kamu, teman kamu, bawahan kamu, kolega kamu. Kamu harus kasih tahu mereka biar mereka paham maksud kamu. Seperti aku ini komikus. Berbeda banget sama kamu meskipun seumur hidupku. Mungkin aku akan tetap jadi orang yang gak terkenal. Penulis komik kecil. Tapi komik adalah cara saya mengekspresikan diri. Itu bisa mengekspresikan hal-hal yang membuat saya senang atau tidak senang. Terkadang komik lebih dari saya sendiri. Lebih memahami diri saya sendiri. Apa yang sebenarnya ingin kamu katakan? Apa kamu bodoh tertular oleh saya? Saya ingin mengatakan kamu harus belajar berkomunikasi. Biarkan semua orang tahu apa yang kamu pikirkan. Biarkan karyawanmu mengerti dan memahami pemikiranmu. Daripada hanya bekerja keras tanpa henti. Ketika kakak saya masih di sini, banyak hal yang bisa dia selesaikan dengan mudah. Tapi di tangan saya semuanya menjadi sulit. Pejabat baru memang begitu. Bisa perlahan-lahan beradaptasi dan belajar. Apa masalahnya? Dia setuju. Baik, saya mengerti. Baru saja Wang Ruseng setuju untuk kembali bekerja. Ini bukan ide gila kamu kan? Si Xiaonian kalau tidak Kingzi juga tidak akan diam-diam mencari orang lain. Si Xiaonian, kamu dengan orang-orang di sekitar saya. Kontaknya cukup banyak ya. Ada satu permintaan lagi. Sebagai bos, lihatlah karyawanmu. Baru-baru ini bekerja sangat lelah. Banyak lembur, bisakah kamu memberi mereka liburan? Anggap saja sebagai bentuk perhatianmu pada bawahan, oke? Saya tidak setuju. Kamu ini kok modi banget sih, kamu.
Sekarang pergi dan bilang pada sekretaris Wang saya akan memberi mereka liburan. Mengapa kamu merasa bisa seenaknya ikut campur urusan perusahaan orang? Saya harus mendengarkanmu. Semua orang bukan mesin perusahaan. Semuanya butuh istirahat dan pemahaman. Baiklah, saya bisa mendengarkanmu. Tapi saya juga punya satu syarat. Katakan. Saya baru-baru ini lembur juga cukup lelah. Saya bisa memberi mereka liburan, tapi kamu harus menemani saya jalan-jalan seperti yang kamu katakan tadi. Butuh istirahat dan pemahaman. Tidak masalah, saya setuju, anggap saja menemani. Kamu juga baru-baru ini cukup stres sekarang. Mari kita istirahat dan memahami. Tidak menyangka ya gadis kecil itu, bicaranya cukup berpengaruh. Iya Pak Gong tidak hanya memberi liburan tapi juga membelikan tiket pesawat dan hotel. Yuk kita jalan-jalan ke luar negeri Yani. Kayaknya hubungan Gong Zong sama dia. Dua orang master. Karena permintaan kalian sudah terpenuhi. Boleh nggak bantu aku sedikit? Katanya dulu kalian yang mendesainnya. Dari mana kamu dapat model ini? Di ruang kerja Gongu tak sengaja jatuh dan rusak. Tapi ini penting banget buat dia, boleh nggak minta tolong? Bantu aku memperbaikinya. Mau memperbaiki ini? Kayaknya cuma Master Wang Ruseng yang punya kemampuan ini. Barang yang aku buat aku sendiri yang perbaiki. Siapa suruh Gongou itu bisa bikin orang senang. Khusus kirim Miss Hu datang minta maaf. Dan bayarin istriku jalan-jalan ke luar negeri. Anggap aja balas budi sama Gongou itu. Baiklah. Bagus banget, terima kasih Master. Miss He. Kamu sebenarnya janji APA sama bos Castle ITU. Permintaan apa? Kok aku rasa dia hari ini kayak orang gila. Sebentar minta siapin paspor, sebentar minta bantu merapikan barang. Aku janji sama dia. Permintaan yang berat. Progres kalian cepat banget ya. Bukan kayak yang kamu pikir. Bercanda aja, aku ambil mobil dulu. Kalian tunggu di depan ya. Kayaknya Gongou beneran peduli sama kamu. Hari ini dia janji sama kamu. Bahkan aku aja kaget. Xiaonian, kamu memang hebat. Nggak kok, aku sama dia. Sebenarnya nggak ada apa-apa. Kita nggak ada hubungan. Justru kamu akhir-akhir ini di kantor. Kayaknya semua pada gosipin kalian berdua. Kamu salah paham, aku sama Gongou baru nggak ada hubungan apa-apa. Orang yang ada di hatiku itu Gongyu. Aku suka sama dia. Sekarang dia udah pergi. Aku cuma bisa terpaksa bantu adiknya agar kantor nggak dibawa ke arah yang salah sama orang obsesif ini. Tapi sekarang kayaknya dia udah punya pembantu yang lebih baik. Aku. Gongou ku berikan padamu. Dari kecil dia sudah seperti ini. Setelah Gongyu pergi semakin parah. Antara aku dan Gongyu. Sebagai kakak ipar tidak bisa. Paling tidak setengah kakak aku tidak mau. Dia jadi menyimpang sendiri. Tapi aku masih. Jangan tapi-tapi lagi, ayo pergi. Si Xiao yang kumaksud dengan refreshing adalah pergi ke luar negeri, bukan ke tempat seperti ini. Kamu ini menipuku. Bagi kami yang tidak punya uang, refreshing adalah jalan-jalan, makan enak. Sebagai seorang direktur, jalankan tugasmu dengan baik. Jangan selalu berpikir untuk bermain. Aku kasih tahu ya, menjadi direktur itu sangat melelahkan. Mungkin kamu bisa datang ke perusahaan kami merasakan bagaimana rasanya menjadi direktur. Menjadi direktur, aku juga ingin menjadi direktur. Tapi yang kuinginkan adalah menjadi direktur penerbit kalau aku bisa. Menjadi direktur penerbit, pertama-tama aku akan menerbitkan komik si Xiaonian. Kamu ini bermimpi di siang bolong. Memiliki mimpi itu baik. Hari ini ada banyak pekerjaan, aku masih di kantor. Jangan khawatir, obat sudah aku minum. Sebentar lagi aku pulang. Padahal tidak di kantor.
Mengapa tidak memberitahuku? Kian Chu, kamu makan di sini ya? Kamu ngapain peduli orang mau ngapain? Tidak makan bawa pulang sedikit. Kalau begitu kamu makan banyak-banyak. Orang makan berapa ada hubungannya denganmu? Gong Hu. Kalau begitu kalian juga cepat-cepat makan. Aku duluan pergi. Kian Chu, kulit ayam itu. Pulang dihangatkan dulu baru dimakan, kalau tidak baik untuk perut. Masih belum pergi kalau kamu tidak pergi. Si bodoh ini akan ikut ke rumahmu untuk menghangatkan makananmu. Siapa yang bilang bodoh? Dah. Kian Chu, bukan itu maksudku. Bisakah kamu mengubah gaya bicaramu? Aku kenapa ada yang salah dengan perkataanku? Lapar tidak kamu makan banyak-banyak. Aku juga ingin makan banyak. Bukankah kamu baru saja bilang sudah kenyang? Ada apa nih? Mau pesan apa? Apa yang tadi dia pesan aku mau semuanya. Tadi sudah banyak yang pergi maksud kamu. Menu andalan deh. Maaf ya, hari ini toko kami sangat sibuk. Menu andalan sudah habis, kulit ayam terakhir. Baru saja dipesan. Lihat deh, sudah habis, ayo pergi. Kita datang lain kali duduk si Xiaonian, aku kasih tahu. Janji sama aku harus ditepati. Kamu. Oke deh. Bos, di kulkas kamu pasti ada persediaan untuk besok kan? Ada sih. Tapi belum diolah dan belum dicairkan. Lihat deh, di sini aku kurang tenaga. Gak apa-apa, kamu sibuk saja, aku yang urus. Xiaonian, Meja kalian masih butuh kulit ayam. Kami mau terima kasih. Aku yang olah, ayo bantu. Mission, kamu harus pergi. Kamu bilang mereka berapa hubungannya? Ada apa nih? Kalau begitu kamu mau pesan. Aku mau semuanya. Xiaodi. Kenapa kamu pulang hari ini? Bukannya harus tinggal di lokasi syuting? Pemeran utama pria kita izin. Syuting malam dibatalkan, jadi pulang lebih awal. Kamu pulang dari kantor. Kamu ke jalan makanan kecil. Lewat jadi beli sedikit, aku mau panaskan. Kian Chu, kamu siang. Siang kenapa? Gak ada apa-apa. Wangi banget. Mau coba sedikit? Udahlah. Kamu pasti gak mau makan. Makan dong, pasti makan. Kamu yang beli, lebih baik olahraga juga makan. Oke, kalau begitu kamu makan banyak-banyak. Semua salah si Xiaonian ini. Awalnya cuma mau jalan-jalan santai. Sekarang malah jadi mengolah kulit ayam sampai pagi. Mata kamu yang mana yang lihat sampai pagi? Ngomong-ngomong, skillmu nusuk kulit ayam itu. Bisakah kamu nusuk aku? Kalau gitu ayo kita balik lagi nusuk 100 tusuk. Lihat siapa yang lebih cepat. Silakan, sendiri saja membosankan. Setelah kerja keras aku jadi lapar. Ini kulit ayam Anda. Si Xiaonian mana? Dia sedang menunggu di dapur, sebentar lagi selesai. Makan malam yang berminyak, minum teh hangat dulu. Aku takut kamu sakit perut. Terima kasih. Baru saja kembali, lihat kamu cemberut, ada apa? Naskahnya agak panjang.
Sulit dihafal sekaligus. Naskah panjang itu bagus, artinya peranmu penting. Qianchu. Aku sebelumnya. Ada barang tertinggal di kantor. Siang telepon kamu juga tidak ada. Siang tadi kamu kemana? Tidak kemana-mana. Xiaodi, nanti kalau aku ada waktu, aku ajak kamu ke suatu tempat. Kemana? Rahasia. Ayo yang lewat jangan lewatkan. Coba kulit ayam spesialku bos ambil. Semua ini aku mau. Semua ini kamu mau, ini kan persediaan. Kamu tidak menarik pelanggan. Aku tidak punya kewajiban itu. Enak banget. Gongo, kamu berhenti. Kamu ini kenapa sih? Kenapa aku tidak kenapa-kenapa, aku baik-baik saja. Aku kenapa sih? Tidak kenapa, lalu ini apa? Membuang makanan. Ambil, tidak ada yang melarang kamu makan. Lalu apa masalahnya? Karena MU Qianchu. Kamu dan MU Qianchu ada masalah apa? Aku dan dia tidak ada masalah apa-apa. Aku hanya tidak suka dengan sikapmu yang tidak berguna. Bisakah kamu sedikit masuk akal walaupun kamu temanku? Kamu tidak perlu ikut campur terlalu jauh. Dulu kamu minta aku ikut campur, sekarang tidak mau aku ikut campur. Kamu anggap aku ini siapa sih, urusanku? Gak perlu kamu yang tentuin. Mau nggak? Qianchu, aku suka banget sama tempat ini. Kamu suka melukis, kamu juga suka lihat matahari terbenam. Aku bakal bangunin kamu sebuah pondok senja. Biar kamu bisa melukis apa aja yang kamu mau. Oke dah. Xiaodi, Akhirnya aku bisa kasih kamu pondok senja itu. untuk kamu. Hari ini aku bisa berdiri di sini. Gandeng tangan sama orang yang paling aku cintai. Aku merasa sangat bahagia. Kakak kamu mungkin bisa ngerasa dirugikan. Tapi aku nggak bisa bilang gitu. Asal kamu berkelakuan baik, semuanya bisa dibicarakan. Gimana kabar penerbitan? Sudah selesai belum? Nona si akhir-akhir ini. Maksudku penerbitannya, bukan si Xiaonian. Nanya penerbitan ya nanya Nona Hidong. Setelah San Jiping jadi direktur, dia banyak mengurangi konten tulisan di penerbitan, dan berencana mengubah penerbitan jadi fokus ke komik. Baru-baru ini, mereka juga ketemu banyak perusahaan data. Katanya mau kerja sama-sama aplikasi baca komik. Buat bikin si Xiaonian jadi bintang baru di dunia komik. Boleh juga. Reformasi besar apa sih? Cuma bikin ribet aja. Ingat gak siapa yang waktu itu lihat cewek nangis? Langsung nyuruh aku beli penerbitannya. Itu keputusan paling salah yang pernah aku buat. Kenapa? Nggak apa-apa bos kecil. Bukan dari dulu udah ada niat gitu, ya aku cuma bantu dorong aja.
Soalnya sebelum aku lihat cewek aneh itu nangis. Anda udah suruh divisi investasi, cari tahu harga beli penerbitannya. Aku mikir apa? Kamu malah tahu banget ya. Gimana kalau kamu jangan jadi asistenku aja, aku kasih kamu jabatan manajer departemen. Bagaimana? Enggak, aku bukan itu maksudnya. Berani juga kamu membantah jadi jagoan ya? Gimana nih hukumannya, gaji bulan depan dipotong berapa? Aku dihukum berdiri. Cukup ya. Aku dengar dari San Jiping katanya Nona Si udah gambar tentang komik MU Qianchu. Sudah berakhir. Kamu berdiri dengan baik. Kamu akhir-akhir ini sangat dekat dengan San Jiping. Jangan sampai kamu membocorkan masalah salinan naskah komik kita. Saya mengerti. Tapi bos kecil, apakah kita perlu mengambil ending yang digambar si Xiaonian untuk dilihat? Mungkin dengan membandingkannya dengan salinan yang kita pegang, kita bisa menemukan beberapa petunjuk tentang kecelakaan bos besar. Ini mengingatkan saya. Dibandingkan dengan cara Gong Yu bertindak, kamu bahkan tidak sebanding dengan satu jarinya. Bagaimana bisa tidak ada petunjuk sama sekali? Apakah si Xiaonian benar-benar tidak ada hubungannya dengan kecelakaan kakak saya? Tapi kenapa komik ini muncul di TKP? Si Xiaonian tidak berbohong. Orang yang menemani MU Qianchu tumbuh adalah dia, bukan CD. CD adalah yang palsu. Kenapa Mission Gongo membeli penerbit? Bukan sistem ponsel, kenapa beralih profesi? Bos kecil itu hanya karena mendengar kamu ingin berbisnis. Saya memang ingin berbisnis. Lalu dia membelikan saya sebuah penerbit. Ini tidak sesuai dengan karakternya, apapun yang dia lakukan. Selalu punya tujuan. Ada yang aneh. Misheng, cepat beritahu saya, kalau tidak, saya tidak akan pulang denganmu hari ini dan tidak akan pernah pulang lagi. Kalau saya bilang jangan beritahu Bos Kessel. Saya tidak akan memberitahunya. Saya cuma menebak. Mungkin karena kamu sebelumnya membantunya menenangkan para karyawan.
Dia tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa terima kasih. Kamu tahu kan dia memang seperti itu. Jadi hanya bisa dengan cara ini. Menunjukkan rasa terima kasih. Dia membelikan saya penerbit karena dia tidak berani mengatakan terima kasih. Hadiahnya terlalu besar, saya tidak berani menerimanya. Dan saya hanya membantunya sedikit. Apakah perlu sampai segitunya dengan dia melakukan ini? Saya malah merasa tertekan. Kalau begitu jangan bilang padaku kalian berdua saja yang berkomunikasi. Bos kecil ini benar-benar orang aneh yang satu dalam sejuta. Dan dia adalah yang paling aneh di antara yang aneh. Ayo kita berhenti di supermarket depan, beli telur dan beras. Bagaimanapun juga aku harus mengungkapkan rasa terima kasih padanya. Ayo kita masak nasi goreng. Ngapain lihat-lihat dapat harta karun? Terima kasih ya Gomu, terima kasih sudah membantuku berinvestasi di penerbitan. Aku sangat senang dan terharu. Tapi menurutku kamu agak terburu-buru. Jangan berpikir terlalu banyak, aku investasi di penerbitan. Bukan untukmu. Lalu kenapa kamu mengeluarkan uang untuk investasi di penerbitan dan bahkan membuat Wanzi sebagai editor-in-chief serta menerbitkan komikku? Kenapa? Menurutmu? Jangan-jangan kamu suka dunia anime. Aku jadi terbawa arus pikiranmu. Maksudku, kamu berinvestasi di bidang komik. Itu hal yang baik, tapi kamu tidak perlu sampai berinvestasi padaku. Walaupun aku cukup percaya diri, tapi aku takut mempengaruhi investasimu dan menyusahkanmu. Terlalu banyak mikir. Aku membuka komputermu lalu tidak sengaja melihat komik yang kamu gambar. Lalu bagaimana? Kamu menggambar dengan sangat buruk. Aku berpikir kalau mengandalkan dirimu sendiri, mungkin seumur hidup tidak akan bisa diterbitkan. Aku gambar buruk, tanya saja pada Wanzi, gadis cantik paling sempurna di alam semesta. Nama apa itu? Kamu memang benar-benar percaya diri secara membabi buta. Tentu saja. Tapi walaupun kamu menggambar buruk, kamu menggambar komik itu dengan mencontoh diriku untuk menyenangkanku. Jadi walaupun buruk tetap harus diterbitkan. Kalau tidak orang lain akan berpikir. Jadi aku berpikir lebih baik langsung berinvestasi di sebuah penerbitan untuk menghentikan kerugian. Mengeluarkan uang untuk membeli penerbitan, menghentikan kerugian. Logika apa ini? Jangan terlihat tidak berguna begitu dong. Setelah aku selesai makan, kamu cuci piringnya. Lalu seriuslah menggambar komik sekarang aku. Saya sangat tidak puas dengan karakter komik saya sendiri, lebih baik kamu. Untuk menyenangkan investor, kamu ubah gaya menggambar kamu. Masih bilang aku. Kamu ini. Kamu sedang membicarakan keburukan aku. Kamu dengar. Gila. Meskipun seumur hidup saya mungkin akan tetap menjadi seorang penulis komik kecil yang tidak dikenal. Tapi komik adalah ekspresi saya. Itu bisa mengungkapkan hal-hal yang membuat saya senang atau tidak senang. Terkadang komik lebih memahami diri saya daripada saya sendiri. Kamu bilang apa? Saya sedang makan-makan juga dianggap bicara. Suara kamu cukup keras. Itu juga bentuk ekspresi. Bukannya saya sudah menghapus semua ini? Kenapa semuanya kembali ke desktop? Saya hanya tidak sengaja membuka komputer kamu lalu tidak sengaja melihat komik yang kamu gambar. Gongo, kamu monster yang obsesif.
Kamu benar, dari semua karya kamu saya hanya tertarik pada ini. Yang lain terlalu biasa. Cepat kembalikan barang saya. Barang-barang apa? Kamu bilang apa? Tidak apa-apa. Kamu main dulu, saya pergi dulu. Sudah datang, malu apa? Cepat pakai baju kamu. Kaos ini basah kuyup, saya sangat tidak nyaman memakainya. Jadi saya lepas lagi pula, kita berdua berkomunikasi seperti ini. Bukan lebih terbuka. Siapa yang terbuka dengan kamu, orang gila? Saya tanya apakah kamu yang mengambil barang saya, bukan mengambil mencuri. Lucu, ini rumah saya. Saya mencari apapun di rumah saya, tidak bisa dianggap mencuri. Lagi pula model ponsel itu memang milik saya. Barang kembali ke pemiliknya. Saya bicara tentang naskah komik yang saya gambar tentang Qianchu itu. Saya jelas taruh di laci, kenapa hilang? Pasti kamu yang ambil itu, tidak boleh hilang, satu-satunya kenangan. Kamu sudah menandatangani kontrak dengan penerbit, tapi seluruh penerbit itu milik saya. Jadi naskah kamu juga milik saya. Soal buku komikmu, ya aku yang mengambilnya dan membacanya sebentar. Memang biasa-biasa saja. Kamu masih membacanya. Itu rahasia pribadi. Kamu seorang CEO besar mengintip privasi orang lain, langsung mencurinya, tidak tahu malu. Aku ulangi lagi, ini rumahku. Apapun yang aku lakukan tidak bisa disebut mencuri. Awalnya aku tidak berniat menunjukkan kepada siapapun lagi. Benarkah? Kamu membantuku menemukan model ponselku. Aku membeli sebuah penerbit untukmu. Ini bukanlah hal kecil, kan? Jadi, kamu mau bagaimana membalasnya? Gongo, si iblis besar, bagaimana bisa ada orang memiliki begitu banyak sifat buruk, egois, kasar, dan kasar. Bahkan melepas pakaian. Benar-benar. Jangan pikirkan lagi, jangan pikirkan lagi. Shi Xiaonian, kenapa kamu terus memikirkannya? Jangan-jangan kamu tergoda oleh Gongo. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Kenapa semakin kupikir wajahku semakin panas ya? Si Xiaonian setelah melihat tubuh indahku. Kamu bersembunyi di kamar dan mengingatnya, ya? Kamu. Kenapa kamu begitu sombong? Aku gila memikirkanmu. Baiklah, kalau begitu aku juga tidak perlu menjelaskan mengapa aku mengambil akhir komikmu. Selamat malam. Kenapa kamu di sini? Bukankah kamu sudah pulang? Ya, aku sudah pulang. Kenapa kamu mengambil komikku? Mau tahu? Ada jebakan. Masuk. Kenapa kamu punya ini? Jangan sentuh. Duduk. Kamu jawab dulu pertanyaanku. Set fotokopi ini kamu berikan kepada siapa?
Aku hanya memberikannya kepada mantan editor kepala Huang dari penerbit. Karena awalnya aku ingin menerbitkannya. Sesuai prosedur aku harus memberikan naskah ini untuk difotokopi. Artinya kamu memberikan naskah-naskah ini ke pemimpin redaksi Huang dan setelah itu 2 set ini. Kamu tidak pernah melihatnya lagi kan? Seharusnya begitu. Tapi sekarang aku juga bingung. Bagaimana kamu bisa mendapatkannya? Beberapa lembar ini ditemukan di tempat kecelakaan kakakku. Tempat kecelakaan. Tidak mungkin aku bersumpah belum pernah melihatnya. Sekarang kamu tahu kenapa sejak awal aku memanggilmu ke rumahku untuk diinterogasi. Ada terlalu banyak misteri yang tidak bisa kuselesaikan. Alasan aku mengambil akhir komikmu adalah untuk melihat apakah ada petunjuk baru di dalamnya. Oh, begitu rupanya. Tapi komik-komik ini mengecewakanmu ya? Barusan kamu bilang bahwa kamu memberikan naskah-naskah ini ke pemimpin redaksi penerbit. Selain dia hanya aku dan Wanzi yang melihatnya. Aku percaya Wanzi dia pasti tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Sepertinya kita harus mulai dari pemimpin redaksi majalah ini. Itu. Kalau tidak ada hal lain, bisakah aku mengambil ini? Kalau ada kebutuhan, maksudku kalau kamu ingin menyelidiki petunjuk apapun kamu bisa minta padaku. Ini aku ambil dulu. Dan masalah kamu mengambil ini hari ini sudah selesai untuk sementara.